terutama mengenai matriks crack dan bone crack itu, Prof. Nah, itu sebenarnya penyebab utamanya apa aja, Prof? Lalu terus misal kalau gedung itu kan ada banyak kolom balok. Itu kita ngontrol misal pada kolom yang crack atau gimana itu gimana ya? Terus kan soalnya kan jumlahnya kan juga banyak gitu. Bentar ya, bentar. Iya, Bro. Aduh, saya mau ngecilin suaranya yang satu ini. Dalam hal ini kerja mereka siap untuk membantu dan juga mengakselerasi kegiatan tersebut atau proyek tersebut. Nah, di tahun ini di 2024 bentar ada ya. proyek yang proposal di bawah nilai 1 miliar. Kita akan mempercepat prosesnya. Di mana kita akan kita buka akan ada 2 penilaian pada saat proposal di bawah 1 miliar dan akan ada 1 proposal Ya Vincent, silakan diulang lagi. Saya tadi sempat mau mengecilkan suara supaya tidak bertumbukan dan agak keras suaranya. Makasih. Jadi saya mau tanya mengenai itu, Prof, yang bone crack sama yang matrix crack itu, Prof. Itu bisa apa? Saya nggak dengar bone crack. Bone micro crack sama matrix micro crack, Prof. Oh, iya sebentar saya balik lagi. Ya, kok nggak bisa ya? Ya ini ya, terlihat ya di layar. Lihat, Prof. Baik, yang mana yang ditanyakan? Itu kan masih ada muncul di sekitar berapa persen kekuatannya. Itu penyebabnya itu apa aja ya, Prof? Lalu kemudian semisal di lapangan gedung gitu, Prof, kan ada banyak kolom balok gitu. Misal kita mau kayak menjaga atau melakukan jumlahnya kan. Sebentar, yang tolong dibatasi pertanyaannya padi, karena nanti kita berjalan. Jadi misalkan itu materinya masih nanti sedang berjalan dulu sampai materi yang saya berikan ditanyakan. Memang kita punya keleluasaan waktu dan memang melalui itu nanti akan saya jelaskan. Jadi terlalu melompat ya, karena banyak yang perlu dijelaskan dulu sebelum masuk ke balok, kolom dan lain sebagainya. Kita masih ngomong balok bisa belum gitu, belum. Sudah balok, kolom dan lain sebagainya nanti saja. Nanti kalau sudah Anda mendapat materi dari saya, Anda catat pertanyaan yang Anda mau tanyakan tadi, kemudian tanyakan ke saya supaya sinkron ya, artinya dengan apa ataupun proses yang saya berikan gitu ya. Jadi saya ingin Anda bertanya dulu materi-materi yang saya berikan itu untuk dikuasai dulu. Ya, contoh misalkan tadi yang pertama itu saya masih kurang jelas juga bahwa Anda tanya mengenai bone crack. Itu kenapa? Yang Anda tanyakan apa? Saya kurang jelas. Lebih ke yang pertama aja, yang kedua mungkin nanti aja saya jawab. Lebih ke penyebabnya, faktor-faktor yang mempengaruhi. Kemarin kan saya sudah sebutkan ya bahwa saya belum cerita soal crack yang lain ya ini. Ini mengenai material beton saja ya, punya elemen sampai sehingga material saja tidak ada hubungannya dengan mekanika. Artinya mekanika teknik ya, statik, keseimbangan elemen itu bisa jadi retak material itu saja. Karena kemarin saya katakan susut ya, shrinkage karena semen ini pada proses hidrasi untuk mengerak itu melepas air ya. Semua yang melepas air itu akan susut. Kalau pori-pori ini airnya akan empat tentu saja ya, sehingga dia akan mengalami susut ya. Karena mengecil pada saat umurnya masih muda terjadi tarik menarik. Artinya friksi rendah dan terjadilah retak. Ya, terjadilah retak. Saya belum cerita retak yang lain ya. Saya hanya fokus material dulu, bahwa retak susut, paham enggak retak susut? Saya pernah jelaskan kemarin kalau Anda punya
lumpur atau tanah liat itu kalau pada saat basah Anda lihat fleksibel dia, kemudian Anda hampar di terik matahari tanpa akan melihat bahwa itu akan terjadi keretakan-keretakan. Jadi kalau ada lumpur tanah liat yang dihangat gitu ya, kemudian terkena sinar matahari yang lama, terjadi penguapan, ditinggal air, kemudian terjadi retak. Kenapa kok bisa terjadi retak? Tentu saja karena kalau sudah ditinggal air maka dia akan menyusut secara volume atau secara ukurannya ya, karena menyusut satu sama lain berusaha untuk mempertahankan posisinya ya. Kalau kamu tidak mau ikut saya ya pisahlah gitu ya, retaklah gitu ya, retak hubungannya sudah karena tidak mau ikut gitu kan ya. Jadi masing-masing mempertahankan pada posisi tidak mau berpindah saja. Akibatnya terjadi pemisahan atau yang kita sebut sebagai atau lambat klubnya yang tidak terpakai proses hidrasi semen akan menguap tentu saja, dan ini akan mengakibatkan terjadinya tarik menarik akibat susut di dalam beton. Nah, apakah pasti retak? Belum tentu retak, karena kalau susutnya tidak terlalu besar atau dilakukan susutnya perlahan-lahan, karena beton ini irimur itu kekuatannya akan bertumbuh ya. Ada susutnya sudah banyak tapi kekuatannya sudah tinggi ya. Tidak retak ini terjadi pada saat umur beton masih muda karena kekuatannya juga masih sangat dini, masih awal, masih kecil tuh Vincent. Vincent? Terima kasih, Bro. Ya. Monggo silakan kalau ada yang mau tanyakan dari yang lain supaya nggak ngantuk juga. Saya kan nggak tahu ini yang lain-lain ini bagaimana, apakah mendengarkan atau hanya ya untuk absensi dan lain sebagainya. Gue tanya supaya ada aktivitas interaksinya. Sambil saya jalan sebetulnya kemarin tuh saya bilang kok saya ngobrol sendiri kayak radio gitu ya. Sebetulnya mungkin lebih baik untuk sendiri kalau begitu ya sebetulnya, karena tidak ada interaksi. Saya ingin ada interaksi. Saya tahu kan itu kan saya sebetulnya baca juga. Kalau Anda membaca sama saya bacakan ya sebetulnya sama-sama sih. Cuma kalau ada interaksi dari Anda beda hasilnya begitu ya. Ini yang penting dan materi sudah saya berikan. Jadi tujuannya adalah supaya Anda baca dulu sebelum masuk ke kelas sehingga mungkin banyak lagi dan itu sudah saya berikan juga. Saya tidak berikan semua supaya Anda tidak kaget kalau diberikan terlalu banyak malah down, nggak ada yang dibaca. Jadi ya tak berikan satu-satu tiap minggu satu materi lebih advance gitu supaya Anda terpancing untuk mengejar membaca. Begitu ya. Iya. Nah, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya lanjutkan lagi. Kemarin kita sampai dengan concrete properties. Yang kedua adalah properti beton itu adalah kekuatan tarik. Kekuatan tarik ini meskipun jarang digunakan untuk kontrol kekuatan, karena beton ini sebetulnya nanti untuk secara kekuatan tidak terlalu diandalkan kekuatan tarik menahan beban maksimum ya. Karena beton ini kemampuan tariknya selalu akan Anda ingat apa yang saya sampaikan, yaitu kekuatan tarik beton itu sangat rendah ya dibandingkan dengan kekuatan tekannya. Bisa jadi 1/7 sampai 1/10 daripada kekuatan. Sangat rendah sekali kekuatan tarik beton. Sehingga kita tidak bisa mengandalkan kekuatan tarik beton, maka untuk kekuatan tariknya akan mengandalkan pada kemampuan daripada baja tulangan. Ya, karena baja tulangan ini mempunyai kemampuan tarik yang baik. Sehingga nanti akan kombinasi atau komposit dengan baja tulangan.
Jadi tidak ada beton yang tidak ada baja tulangannya sebetulnya untuk struktural. Nanti Anda akan di lapangan juga Anda sudah tahu bahwa sebelum ngecor beton tulangannya dirakit dulu. Kemudian tulangannya nanti dicor di dalam atau ditanam di dalam beton. Begitu ya. Tujuannya adalah tulangan semua ini adalah tidak lain tidak bukan adalah untuk menahan tarik. Yaitu adalah memberikan kemampuan tarik beton yang sangat rendah. Nah, kemampuan tarik beton sebetulnya nanti hanya butuh untuk serviceability sebetulnya, ya. Karena kaitannya retak ini adalah terbukanya kemudahan akses daripada bahan atau senyawa dari luar masuk ke dalam beton, yang sebetulnya kalau ke beton saja mungkin no problem ya, permukaan atau di dalam. Tapi di dalamnya ada tulangan yang ditanam, sehingga senyawa ini sifatnya adalah agresif atau korosif, itu bisa merusak baja tulangan di dalam ini, sehingga retak itu nanti akan dikendalikan, ya. Kemudian retak ini juga akan mengurangi kekakuan beton, ya, karena beton ini retak itu akibat tarik, ya. Tekan tidak retak, kalau tekan diteruskan ya hancur, crashing itu apa ya, remek ya, karena ditekan. Tapi kalau ditarik dia bisa mengalami kegagalan dalam tarik itu akibat retaknya beton, begitu ya. Mengetahui kemampuan tarik beton itu memang ada beberapa cara, ya, yaitu adalah tarik langsung. Tarik langsung ini tidak mudah karena Anda beton itu Anda mau megangi apanya gitu ya, karena tidak mudah beton ini dicepit, digrip gitu ya, pecah gitu. Sehingga kadang-kadang perlu dilem epoxy resin dan mahal, yang itu kita sebut sebagai direct tension. Spesimen betonnya langsung, tarik langsung. Kemudian yang tarik yang lebih mudah yaitu ada tarik lentur. Di mana mengalami bagian yang tarik dan tekan. Ya, kalau ada beban, ada lentur, pasti ada sisi tarik dan sisi tekan. Nah, sisi tarik itulah yang nanti akan dicek gitu ya kemampuannya. Dan kalau di mekanika kita bisa tahu bahwa FR atau tegangan tarik pada sisi bawah adalah momen dikalikan dengan lengan momen ataupun jarak dari garis netral ke serat tarik terluar dibagi dengan momen inersia. Nah, ini sudah ya, sigma sama dengan mg per I gitu ya. Di sini saya tuliskan FR sama dengan M kali C dibagi I. Sama saja kalau itu ya. Nanti I-nya juga bisa bentuk apa itu? Momen statik ya. Momen statik itu sama dengan apa itu namanya? Inersia dibagi dengan jarak garis, ingat ya dengan mekanika bahannya adalah. Kemudian Anda bisa berapa besarnya FR itu menggunakan di antara dua tumpuan sederhana, kemudian ada bebannya 2 titik di situ, kemudian Anda bisa mendapatkan bidang momennya seperti itu. Dan momen maksimumnya tentu saja adalah P per 2 dikalikan dengan A. Karena ini P per 2, reaksinya P per 2, jaraknya adalah dari tumpuan ke titik beban pertama adalah A, maka momen maksimum adalah P per 2 dikalikan dengan A. Begitu ya. Nah, ini kemudian FR ini ternyata beribu-ribu balok tes retak seperti ini ya, tes tarik retak seperti ini, maka dari beribu-ribu balok dikumpulkan oleh tim ECI, kemudian disederhanakan melalui rumus empiris berbasis pada pendekatan regresi dari hasil data eksperimen, didapatkan FR sama dengan didekati dengan rumus 7,5 akar FC aksen. FC aksen ini adalah kekuatan tekan daripada beton. Jadi kekuatan tarik beton bisa didekati dari kekuatan tekan beton dengan korelasi 7,5 dikalikan akar kekuatan tekan beton. Nah, ini kalau satuannya PSI. Nah, bagaimana dengan satuannya kalau megapascal, maka ini menjadi koefisiennya menjadi 0,62. Sama saja. Jadi Anda bisa yang satuan PI atau satuan yang metrik ya, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu adalah kekuatan tarik beton menggunakan tes belah ya.
Tes belah ini silinder, kemudian silinder ini biasanya kalau silinder di laboratorium mungkin Anda sudah juga teknologi beton, sudah tahu bagaimana cara mencari kekuatan beton melalui evaluasi kekuatan dari benda uji berupa silinder beton yang standar ukuran 150 kali 300 ya, atau 6 inch kali 12 inch kalau dalam BSI ya. Nah, di sini silindernya itu ditidurkan. Kalau biasanya berdiri ini tidur malah silindernya. Sehingga ujinya adalah seperti itu bebannya dari sisi selimut silindernya itu ya, dari sisi bawahnya reaksi, atasnya ditekan. Ya, kemudian pasti kalau ditekan kan karena ada Poisson ratio pasti akan mengalami tegangan lateral atau tegangan yang tegak lurus sehingga mengakibatkan retak seperti itu di gambar silindernya. Ini akan terbelah silindernya karena ditekan dia akan tegang dorongannya akan keluar karena Poisson effect, kemudian ini akan belah menjadi dua. Ya, kemampuan belahnya inilah yang harus dicari kemudian dikonversikan menjadi kekuatan tarik. Karena tadi saya katakan sejak awal bahwa kekuatan tarik beton secara langsung itu tidak mudah didapatkan. Sehingga seringkali melalui kekuatan yang lentur dan kekuatan secara belah seperti itu, untuk merepresentasikan kekuatan tarik daripada beton, gitu ya. Sehingga kalau masih ingat dengan konsep lingkaran Moore, ya, tegangan prinsipal, maka kalau kita anggap tegangan prinsipalnya itu perpendikuler atau tegak lurus terhadap arah bebannya seperti itu, ya, maka kita tahu bahwa FCT ataupun kekuatan tarik belahnya yang tegak lurus bisa didekati dengan rumus 2P dibagi dengan P dikalikan dengan L dikalikan dengan D. Ya, dan ini nilainya berkisar antara 5 sampai 7 akar FC aksen. Ya, dalam BSI. Ya. Di sini rumus ini tidak digunakan di ACI, tapi kalau dalam penelitian ataupun evaluasi sendiri Anda bisa melakukan. Kenapa kok ACI tidak merekomendasikan? Karena deviasi datanya cukup besar. Ya, koefisiennya antara 5 sampai 7. Kalau lentur tadi di kisaran 7,5 plus minus, mendekati, tidak jauh dari 7,5 akar FC aksen. 7,5 koefisiennya itu sudah cukup baik. Sedangkan kalau belah ini lebih fluktuatif datanya, ya. Nanti ada yang mendapatkan 5, ada sampai 7. Jadi sangat lebar datanya. Sehingga isinya tidak merekomendasikan, tapi untuk awal boleh saja. Ya, untuk pendekatan awal boleh saja. Karena tes ini lebih gampang dari tadi harus buat balok. Kalau ini kan cuma silinder aja, lebih kecil. Kalau ini harus buat begini ya mahal. Lebih mahal lah. Ini lebih murah. Nah, hanya menggunakan silinder yang biasa kita gunakan untuk evaluasi uji tekan, ya. Kemudian yang lain yaitu tadi yang sempat dikatakan, yaitu ada plastik shrinkage, ya. Plastik shrinkage ini karena pengeringan itu tadi biasa, ya, karena beton pada saat basah kemudian ditinggal oleh airnya secara perlahan-lahan, ya dalam kondisi yang masih plastik, ya. Tapi setelah plastik lewat kondisinya memasuki setting dan juga drying atau hardening, maka itu disebut sebagai drying shrinkage. Nah, drying shrinkage ini sisanya kalau sudah mulai mengeras, airnya masih keluar terus, sehingga masih terjadi shrinkage, ya. Nah, biasanya kalau pada saat umurnya betonnya sudah cukup baik, ya mungkin tidak mudah terjadi retak. Tapi ini dipastikan supaya tidak terlalu besar, maka proses curing itu perlu dilakukan secara progresif. Jadi jangan sampai dihentikan curingnya, karena terlalu cepat nanti bisa timbul retak, ya. Selain itu untuk menghalangi retak ini biasanya di dalam beton itu ada tulangan. Baja tulangan bisa susut. Yang susut kan betonnya karena semen. Baja tulangan tidak bisa susut. Dia berpegangan pada baja tulangan ini sehingga akibatnya dia tidak mudah untuk susut. Jadi baja tulangan ini membantu supaya beton tadi tidak mudah untuk susut karena dia sendiri sebagai tulangan di dalam beton yang dari material baja tidak mengalami susut sama sekali. Ini, ya, gambarnya, ya. Jadi susut itu biasanya akibat apa, ya, tergantung rasio antara semen dengan air. Semakin banyak semennya, semakin susutnya semakin besar.
Ya, semen saya sedikit ya bagus. Pak, agregatnya saya kerikil pasir lebih banyak, semen saya enggak banyak. Bagus, karena susutnya juga akan menjadi lebih sedikit. Kenapa? Karena kerikil dan pasir tidak susut. Yang susut hanya semennya. Jadi kalau Anda bertahan dengan semennya tambah banyak, ya tambah susutnya banyak. Kalau agregatnya tambah banyak, agregatnya tidak susut. Ya. Kemudian juga banyak faktor yang lain, yaitu adalah permukaannya. Kalau permukaannya semakin luas, ya misalkan tipis gitu ya, permukaannya luas gitu, maka susutnya akan menjadi lebih besar. Ya, karena lebih cepat tuh, tentu saja bidang kontak dengan udara luar lebih banyak ya. Luas permukaannya maka dia akan mengalami susut lebih cepat meskipun mempunyai volume yang sama gitu ya. Ini. Kemudian yang lain apa ya? Tipe semen, admixture yang digunakan, humidity atau kelembapan lingkungan sekitar ya. Ya, itu. Kemudian tipikal untuk besaran daripada strain itu biasanya antara 200 sampai 600 microstrain. Ya, regangannya. Regangan itu biasanya sepertinya tidak punya satuan. Karena perubahan panjang dibagi dengan panjang awal kan unitnya hilang ya. Ya. Jadi biasanya satuannya hanya micron atau microstrain, tidak ada milimeternya, micrometer tidak ada. Di microstrain aja terhadap relatif terhadap panjang awal yang Anda ukur pada saat itu. Ya. Ya. Ini krip. Ya. Krip itu mungkin secara garis besar saya berikan gambaran, mungkin sebetulnya harusnya ada di teknologi beton. Ya, krip itu adalah juga perubahan volume sebetulnya. Ya. Misalkan betonnya tadi menjadi kekakuannya lebih berkurang, kemudian deformasinya menjadi lebih besar, timbul tambahan regangan. Akibat apa? Akibat dari beban. Ya. Karena kalau susut tadi bukan karena beban, tapi karena betul-betul terjadinya penguapan air. Ya. Kalau rangka ini akibat beban, karena partikel daripada beton itu akan menjadi lebih istilahnya capek ya, meregang. Kalau dibebani terus-menerus dia akan tambah kekakuannya berkurang dan tambah deformasinya tambah besar, berubah bentuk, gitu ya. Ini penting sekali karena kalau misalkan seperti kalau Anda diberi beban 50 kilo disuruh ngangkat karung beras 50 kilo, ya kuat sih. Tapi kalau seiring dengan waktu, 5 menit, 10 menit, 1 jam, 6 jam, 12 jam, 24 jam, tidak boleh tidur, lama-lama jatuh sendiri karung itu. Katanya kuat 50, ya kuat Pak. Tapi ya jangan lama-lama Pak. Kalau 5 jam disuruh ngangkat 50 kilo, tangannya lurus ke atas terus ya, tangan saya ini mulai bergetar. Lu tadi kan kuat awalnya. Iya kuat. Tapi by time otot saya ini krip, Pak. Otot saya ini mengalami krip. Ya, meregang terus ototnya sampai akhirnya kendor ototnya itu. Ya, karena apa? Karena dibebani terus-menerus ya, cukup meskipun belum kapasitas, mungkin Anda ngangkat 100 juga kuat. Ya, tapi ngangkat 50 kalau 6 jam ya mikir-mikir dulu gitu ya. Kalau contoh misalkan seperti itu, beton juga meskipun benda mati, tapi juga bisa mengalami hal yang sama, istilahnya capek itu istilahnya. Baja juga demikian. Kalau Anda tarik, Anda bebani, misalkan beban separuh aja dari ya nggak putus. Saya lihat by time 6 jam, 10, 1 bulan, 2 bulan, bajanya tambah lama tambah panjang. Ya katanya kuat, kok tambah panjang? Ya itulah namanya terjadi. Kalau baja namanya relaksasi. Tapi kalau di beton namanya krip. Ya. Di beton tidak mengenal. Ya ini istilahnya saja konsensus bersama dari kalangan bidang masing-masing. Kalau baja mereka sepakat mengatakan itu relaksasi. Untuk tulangan baja juga kita adopsi dengan istilah relaxation atau relaksasi. Sedangkan beton kita istilahnya adalah krip gitu ya. Krip begitu. Jadi krip ini tidak akan berjalan kalau tanpa beban. Seringkit Pak, seringkit tetap jalan gitu ya. Sehingga akan mengakibatkan mungkin tegangan bertambah, kemudian juga beton kita akan juga mempunyai umur lebih cepat gitu ya. Nah ini tolong dibaca sendiri, kira-kira tadi saya sudah jelaskan bahwa krip ini terjadi karena waktu ya. Kemudian ikatan antar partikel itu deform posisinya. Karena Anda stres terus lama-lama juga partikelnya, ikatannya juga akan lebih berkurang gitu. Baik, satu rising.
Arsi, silakan Arsi. Ya Pak, permisi Pak. Mungkin saya mau bertanya yang krip tadi kan ada gambar itu Pak. Itu masih dia bentuk krip ini apakah dia nanti masih elastisnya itu sampai kapan batasnya Pak? Krip itu sebetulnya juga masih elastis, jauh dari ultimate ya, karena beban layan kita yang bekerja itu pastilah kita tidak membebani. Kemarin saya katakan bahwa dalam desain kita tidak pernah mendesain kapasitas kita pakai 100%. Kemarin sudah ada pertanyaan Pak, WSD ataupun ASD working stress load ataupun working stress design ataupun apa namanya allowable design itu deterministik. Ya, itu diambil hanya 40%, 50%, setengahnya gitu ya. Tapi kalau LRFD ya sepertinya mirip, cuma lebih rasional dan juga tidak ASD dan WSD itu tadi. Ya, yang LRFD. Nah, karena LRFD ini bebannya dibesar, sehingga sesungguhnya pada saat operasional, kemudian kita melayani servis pada saat servis operasional, itu tidak akan terpakai 100% kapasitasnya. Mungkin paling-paling 60-70% sudah luar biasa dari kapasitas. Benar berarti kalau beban mati akibatkan krip, oh ya sangat. Karena beban mati ini tidak pernah pindah kemana-mana bangunannya. Ya, jadi dia akan mengakibatkan terjadinya krip beban mati. Begitu. Ya, jadi apakah ini akan tercapai? Enggak, dia enggak akan tercapai. Kapasitasnya mungkin masih mirip ya, tidak terlalu berkurang sedikit gitu ya. Tapi secara deformasi, tiba-tiba saya lihat, kok balok saya tambah lama kok tambah turun ya Pak. Apakah ini akan ambruk? Enggak. Tapi turunnya kalau terlalu banyak juga mengganggu dari apa? Dari serviceability ataupun fungsi bangunannya, estetika, dan juga bisa mengakibatkan kerusakan-kerusakan sekunder yang lain. Begitu, Arsi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Jadi tidak berkaitan langsung dengan kolaps ya, runtuh ya. Tapi masih jauh. Hanya saja krip ini akan mengakibatkan deformasi tambah. Karena partikelnya tadi yang meregang berpindah tempat, mengakibatkan kekakuan maupun dimensi daripada elemen struktur kita menjadi berubah atau berkembang gitu ya. Ada lagi yang bertanyakan? Nah, ini mungkin tidak terlalu perlu, ini nanti aja, ini hanya tambahan dari saya sendiri bahwa kalau misalkan komponen struktur kita ini nanti hubungannya dengan tahan gempa sebetulnya. Kalau diberikan tekanan dari selimut tabungnya itu, satunya ini akan meningkatkan daripada gaya yang tegak lurus atau pada selubung tabungnya, gitu ya. Ini itu aja. Jadi nanti kalau ditunjukkan bahwa sigma 3-nya semakin bertambah, maka kekuatannya seakan-akan bertambah. Padahal material saya itu 245 silinder sama persis, yang satu tidak saya beri tekanan di selubung tabungnya, yang lain saya tekanan pada selubung permukaan seluruh selubung tabungnya dengan tekanan berbeda-beda, maka Anda bisa melihat bahwa sigma 1 akan naik secara signifikan seiring dengan kenaikan daripada tekanan pada selubung tabungnya. Itu namanya triaxial compression ya. Nah, mungkin yang berikutnya yaitu menjelaskan ke Anda sedikit, meskipun ini bukan materi kuliah baja, tapi hanya mengetahui karakteristik daripada tulangan baja, bahwa baja yang dimaksud kita pakai itu adalah yang bentuknya batang. Umumnya mempunyai penampang bulat. Ya, Pak, kalau kotak penampangnya boleh, sebetulnya boleh-boleh saja. Cuma pembuatan biasanya rolling di pabrik lebih mudah yang membuat yang bulat, karena yang bulat ini tinggal di rolling aja, di roll di pabrik ya, sehingga bentuknya menjadi lingkaran penampangnya atau bulat itu tadi. Jadi batang tulangan yang biasa beredar itu ada yang polos, tapi sekarang untuk struktural tidak dianjurkan, tidak direkomendasikan menggunakan batang tulangan yang polos. Polos itu artinya tidak ada deformasi di permukaannya ataupun
ulir ya, ulir atau apa ya, sirip, ulir, apalah namanya itu, pokoknya tonjolan-tonjolan itu di tulangan itu tidak ada ya. Nah, tadi gambar itu bisa terlihat bahwa gambar kiri atas, tengah dan kanan itu menunjukkan bahwa ada tonjolan sirip ya, sejarak ataupun ulir itu sejarak berapa begitu ya. Seperti derat nyamur atau sekrup begitu ya. Jadi ada tonjolan-tonjolan gitu ya, sejarak tertentu ya. Ya. Jadi biasanya di tulangan-tulangan diberi kode, tapi kode-kode ini belum tentu karena ini menurut ASTM di SNI kita juga mempunyai kode sendiri. Ya, dan kadang-kadang kode-kodenya juga sedikit rahasia karena yang tahu pabriknya, kode inisial itu. Ya, apa artinya? Mesti tanya pabriknya. Ya, kadang-kadang oleh pabrik, yang penting pabrik memberikan spek ke kita sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi akan ulir seperti itu. Kemudian ada bentuk ulir yang silang-silang begini juga. Ya, ada bentuk ulir yang seperti ini. Ya, siripnya itu seperti ini. Seperti tulang ikan. Ada yang miring malah, yang sirip utamanya tidak searah, tapi spiral juga. Spiral. Ya, ini muter terus juga, spiral juga. Ini siripnya ini banyak macam sebetulnya ya. Ini biasanya dulu yang menggunakan bar ini adalah negara Denmark. Kalau di kita kebanyakan barnya seperti ini, bentuknya yang sederhana, ya. Bahkan yang tipe silang-silang X ini tidak ada, jarang ya ditemukan. Ya itu salah satu aja. Supaya Anda tahu bentuk pertemuan. Kenapa kok batang tulangan ini untuk struktural dianjurkan ulir ataupun bersirip supaya mempunyai tahanan lekatan yang lebih baik. Kalau polos kan juga melekat, iya, karena tulangan ini sebetulnya kalau di mikrovisual ya, dibesarkan ya kita ya dengan menggunakan mikroskop ataupun pembesaran untuk ukuran tertentu ya. Ternyata permukaannya tuh kopeng-kopeng. Jadi banyak lubang-lubangnya juga ternyata. Tidak flat seperti yang kalau kita melihat dengan mata telanjang biasa ya sepertinya sudah rapi, tapi begitu kita besarkan sampai ribuan kali ternyata kelihatan ada pori-porinya. Nah, kenapa kalau nanti ditanam dengan semen itu ternyata menjadi lekatan? Kenapa bisa melekat begitu kuat? Karena semennya masuk ternyata di dalam pori-pori tulangan itu tadi. Sehingga kalau dikasih semen melekat. Ya, selain punya sifat bonding, kemudian dia juga masuk sehingga kalau ada tarik dari semen ataupun beton itu tidak mudah untuk lepas sebetulnya. Polos pun sebetulnya tidak mudah untuk lepas. Namun demikian karena kebanyakan sekarang itu negara atau wilayah itu mempunyai risiko kegempaan yang tinggi termasuk di Indonesia, maka kalau terkena gempa itu dikhawatirkan beton itu sudah timbul retak-retak dan lekatan dengan tulangan itu akan mudah untuk terpisah ya, lepas lekatannya. Oleh karena itu tidak diandalkan lekatan saja, maka lebih mengandalkan ulir atau sirip itu tadi, tonjolan tulangan. Dari hasil pengujian juga menunjukkan bahwa tulangan yang polos tarik, ditanam, kemudian dicabut, dibandingkan dengan tulangan yang berulir dicabut, ternyata responsnya lebih bagus yang berulir, lebih sulit untuk dilepas. Tidak bisa dilepas daripada beton. Jadi melekat betul dengan betonnya. Oleh karena itu, untuk beton struktural, tulangan itu direkomendasikan selalu harus menggunakan tulangan yang ulir. Tidak boleh lagi menggunakan tulangan yang polos. Meskipun di lapangan banyak sekali pelanggaran. Karena dengan alasan tulangan yang polos itu lebih murah. Tapi sekarang tidak juga, bahwa tulangan ulir dan polos sudah hampir sama. Kalau dulu memang itu perubahan karena pabrik perlu investasi untuk rollernya. Untuk membentuk menjadi ulir kan investasi, sehingga itu dibebankan sehingga harga tulangan ulir lebih mahal daripada yang polos. Tapi seiring dengan produksi massal yang sudah berlangsung puluhan tahun, rollernya itu sudah tidak ada harganya, sehingga harga sekarang antara tulangan ulir dan polos itu bisa sama. Jadi tidak ada alasan tidak menggunakan tulangan yang berulir. Kita nyebutnya ulir, kalau bahasa Inggrisnya deform.
dipompa ya. Kalau kita tulir dipompa. Kalau polos ya. Nah, untuk tulangan-tulangan yang lain juga banyak. Ini sebetulnya saya sebutkan hanya untuk wawasan ya. Ada yang namanya. Itu yang kotak itu. Cuma sekarang sudah tidak diproduksi. Dulu masih ada. Tapi sekarang sudah tidak ada yang produksi. Twisted bar yang terutama square section ataupun penampangnya berbentuk persegi. Ya. Kemudian ada juga yang twisted bar. Ini yang plain tapi ditwisted ya. Seperti dipilin, seperti rambut ya, dipilin seperti itu. Sekarang juga sudah tidak populer. Yang populer yang di halaman sebelumnya slide yang roll welded brick, ini lembaran, itu dilas membentuk jaring. Ya, ini untuk biasanya untuk lantai beton. Ya, karena lantai beton ini perlu luas, perlu pekerjaan cepat. Kalau ngerakit satu-satu lama. Jadi kalau ada yang lembaran sudah dirakit, tinggal digelar aja. Seperti tikar sudah beres gitu ya. Tinggal digelar, sampingnya lapor lagi ya digelar lagi sampingnya dan seterusnya. Jauh lebih cepat. Ya, welded fabric dan dikirim ke lapangan dalam bentuk lembaran istilahnya, gulung gitu. Gulung dan diameternya biasanya tidak bisa besar. Ya, mungkin 3, 5 diameter kecil. Karena kalau diameternya besar ya nggak bisa digulung. Kalau tikar bisa digulung, kalau besi, baja tulang, batang, gulungnya sulit. Diameter 13 nggak gulung. Apalagi gulungnya mau berapa besar rollnya. Kalau diameter gulungannya kecil tambah susah lagi. Tidak memungkinkan ya. Kemudian yang di terakhir di bawah itu yang kanan itu juga itu juga ada ulir tapi bentuknya ada di beberapa negara Jepang dan lain sebagainya, tapi belakangan kelihatannya juga kurang populer ya. Kebanyakan menggunakan yang slide saya sebelumnya itu lebih banyak digunakan. Nah, untuk tulangan itu sebenarnya sudah adanya. Apa yang beredar itu adalah diameter tertentu ya, nomor 2 dan seterusnya itu adalah sudah ada di situ, bahwa itu dibagi 2/8, semua dibagi 8 kalau untuk yang satuan imperial. Saya berikan satuan imperial karena kalau nanti Anda bekerja ataupun sekolah di luar negeri juga nanti akan menemukan satuan imperial juga, Anda sudah tidak masalah, sama saja. Nah, kalau satuan gimana? Kalau metrik nomor itu sama dengan diameter. Tapi pembulatan aktualnya harus Anda lihat di ASTM sebetulnya. Karena pabrik ini sebetulnya standar internasional sebetulnya. Ya, supaya kalau mau ekspor itu tidak terbentur perbedaan. Ya, internasional itu punya standar, kalau kita membuat sesuatu yang di luar standarnya itu tidak sama, tidak bisa diterima nanti. Sehingga pabrik di kita pun mengikuti dunia internasional di bidang konstruksi ataupun produksi baja tulangan seperti ini, mengikut ASTM. Ya, misalkan contoh diameter tulangan kalau yang ini dalam satuan pound inch ya, imperial. 2 dibagi 8 paling mudah. Jadi semua ini dibagi 8. Menyatakan dalam inch 2 dibagi 8, 2/8 Pak ya seperempat. 3 dibagi 8, 4 dibagi 8 Pak setengah. 5 dibagi 8, 6 dibagi 8, 3/4 dan seterusnya. Nah, kalau ditanya aktualnya berapa? Ini seperempat, ini 0,375, ini setengah, ini 0,625, hampir mirip kalau ini ya. Tapi metrik sedikit agak beda. Bulan. Gara-garanya yang menjadi standar nasional itu bukan metrik, tapi yang imperial. Jadi misalkan diameter 13 itu kadang-kadang cuma 1,8. Bukan memang international standarnya seperti itu. 13-nya hanya kode kan enggak enak. Masuk nomor batangnya 12, berapa, nomor isinya bulat ya. Tapi nomornya itu tidak 100% representasi dari diameternya. Jadi pendekatan daripada diameter. Ya, ini yang perlu saya ingatkan. Ya, kemudian untuk penampangnya Pak ya dihitung dari dihitung dari penampang aktualnya. Ini untuk yang polos ya. Kemudian untuk yang ulir gimana? Ulir ini agak sulit. Karena ulir ini kan pas ulirnya kan diameternya besar. Pas di antara 2 ulir diameternya kecil. Nah itu yang mana yang dipakai? Di rata-rata. Ini berat. Jadi Anda harus
di sini baja biasanya harus dengan berat jenisnya. Jadi kalau Anda tahu, timbang dulu. 1 potong Pak, saya ngambil 1 meter ataupun nggak usah 1 meter, mungkin 20 cm. Ya. Kemudian saya beratnya berapa. Saya tahu berat 7,4. Kalau Anda cari, saya mau cari berat jenisnya baja bisa. Karena Anda bisa masukkan ke dalam air, ya. Kemudian Anda timbang, kemudian Anda bagi volumenya. Kan sudah beres, dapat berat jenisnya juga. Ya. Kalau Anda tahu berat jenisnya, Anda tahu panjangnya, maka Anda tahu diameternya sebetulnya. Iya kan? Iya kan? Karena Anda tahu volumenya kan? Volumenya dari mana? Ya mungkin di celupar air juga tahu volumenya. Nah, itu harus dirata-rata. Intinya adalah setelah Anda tahu beratnya, berat jenisnya, kemudian Anda tahu berapa penampangnya kalau dianggap sebagai istilahnya diameter pengenal kalau di kita, tapi sebetulnya itu adalah diameter rata-rata. Ya, diameter rata-rata itu artinya antara ulir dengan tidak ulir rata-rata. Tentu tidak ulir, karena ulirnya hanya setempat-sempat. Yang diameter aslinya itu lebih panjang, sehingga akan mendekati itu cuma bertambah sedikit diameter aslinya. Ya, lebih kecil dari diameter ulir dari ya. Kemudian perimeter, kalau perimeter ini kelilingnya, biasanya tidak terlalu digunakan, tapi juga diberikan spek pabriknya. Ya. Kemudian unit weight-nya per foot-nya ini biasanya tergantung berapa persatuan panjang lari ya bisa dicari. Ya. Kemudian itu diameternya kalau dalam mili itu luasnya dalam mili. Ya. Ini baja tulangan yang nanti akan digunakan. Nah, tipe daripada baja tulangan itu ada berasal dari ASTM, betul. Jadi ada ASTM 615. Sekarang malah lebih baru lagi, yang mungkin saya akan tambahkan kalau Anda nanti sempat cari di internet, ASTM A706 dan satu lagi yaitu ASTM A1036. Ya, yang 706 itu adalah yang low alloy steel. Ya, biasanya untuk baja tulangan tahan gempa karena dia mempunyai apa itu namanya properti yang lebih baik, yaitu memberikan regangan uluran putus yang jauh lebih panjang. Ya, apalagi yang 105. Yang 1035 itu marachromium steel. Itu biasanya mahal, ya. Kita jarang dipakai juga. Itu memberikan uluran yang jauh lebih panjang lagi, khususnya untuk baja mutu tinggi. 615 ini sebetulnya adalah baja karbon. Ya, carbon steel. Kalau bahasa Inggrisnya nanti Anda di buku-buku textbook akan mengenal dengan singkatan CS. CS itu singkatan dari carbon steel, kalau kita baja karbon. Ya, baja karbon. Jadi baja yang basis mineralnya ada karbon. Yang ya bukan di bidang kimia tapi sedikit-sedikit tahu. Kenapa kok karbon, Pak? Karena karbon ini merubah sifat daripada besi, khususnya ferrum dan logam-logam metal lainnya, ya, alloy atau metal lainnya yang lembek sebetulnya. Kalau diberikan karbon ini akan menjadi keras, ya. Jadi teknologi karbon ini sudah dikenal sejak dahulu, mulai dari teknologi alat-alat perang, pedang, tombak zaman dulu dan sebagainya itu ahli tempa, ya, apa ya namanya itu, yang tukang tempa pedang itu ternyata mereka tahu bahwa karbon ini perlu digilas bersama dengan metal yang lainnya supaya dia itu masuk dan bercampur dan dipanas pada temperatur tertentu sehingga dia bisa melakukan reaksi kimia dengan senyawa lainnya dan menjadikan metal itu menjadi keras, sekeras baja, ada yang bilang. Ya. Kalau besi lembek, ferrum Pak, lembek. Ya, tapi baja ini keras. Tapi kalau baja bukan ferrum, bukan logam biasa, bukan besi ya. Tapi ini sudah direkayasa atau engineered melalui proses kimiawi dan juga proses tentu saja ada mekanik untuk menjadikan dia menjadi material yang jauh lebih keras dan muatannya tinggi. Begitu ya. Nah, yang di baja karbon ini itu kekuatannya memang jauh lebih tinggi. Namun begitu kalau mutu bajanya atau grade-nya semakin tinggi, kalau
grade-nya semakin tinggi, maka Anda tahu bahwa baja karbon ini akan punya sifat kekuatannya naik. Kalau karbonnya ditambah naik kekuatannya, tapi ya, baja ini akan menjadi lebih getas atau brittle. Ya brittle, getas tahu ya getas. Kalau mutunya rendah, tidak brittle, simple, ductless. Tapi kalau mutunya tinggi, ditambah karbon terus naik terus, tapi menjadi artinya adalah gampang pecah, gampang retak, gampang putus tanpa menunjukkan deformasi atau perubahan panjang yang cukup signifikan. Jadi perubahan panjangnya pendek, baru tarik, udah putus, seperti kaca ini Pak. Iya, karena kekuatannya sangat tinggi dan karbonnya terlalu banyak. Kawan-kawan kimia biasanya lebih pandai di dalam ini supaya lebih bagus, tapi kelihatannya kita harus berharap pada material mineral kimia yang lain. Itu seperti manganis, apa ya namanya, kemudian vanadium, kemudian antium, ya, kemudian apalagi ya, ada beberapa material yang kromium yang mengakibatkan baja tadi selain kekuatannya tinggi tapi mempunyai uluran ataupun fleksibilitas lebih baik gitu. Begitu. Jadi itu penting sekali untuk bisa dipahami ya. Nanti baca. Nah, ini banyak baca yang lain meskipun kita tidak terlalu menggunakan 616, 617 dan 706 kita. Ya, 616 itu real steel. Kenapa disebut real steel bar? Karena biasanya digunakan untuk railway-nya kereta api. Anda tahu ya, itunya kereta api biasanya digunakan untuk itu. Ya, kemudian yang axle ini biasanya untuk as roda. Ya, axle. Sumbu apa ya? Axle itu apa ya namanya? As ya, asnya roda kereta api, roda mobil. Itu biasanya menggunakan axle steel bar. Ini biasanya di kita karena pembuatannya jauh lebih mahal dan tidak punya nilai komersial yang baik tentu saja ya. Kemudian 706 ini sedikit lebih tinggi daripada yang 61 karena tidak berpengaruh pada karbon tapi berbasis pada senyawa kimia. Kimia yang lain. Ya, supaya mutu rendah Anda lihat, maka strain itu regangan, itu tegangan. Strain Recording in bagian progress. strain hardening. Ya, atau pengerasan regangan. Ya, pengerasan regangan terjadi karena pada saat ditarik sebelum putus baja itu mengalami pemampatan. Ya, mengeras karena mampat partikelnya karena necking. Bagian yang akan mengalami pelelehan atau putus itu akan mengalami diameter yang mengecil. Dan diameter mengecil maka partikelnya akan memadat dan mengeras seketika. Ya, karena masih itu kekuatannya naik sesaat yang disebut sebagai strain hardening. Sebelum nanti putus di region atau daerah itu, yaitu daerah yang mengalami necking dan pengerasan itu. Dia akan putus di daerah. Ya, pada saat ditarik. Nah, bagian yang datar ini sebetulnya kalau bajanya mutu rendah akan terlihat secara lele, dia akan seperti berhenti sejenak, kekuatannya itu tidak naik dan bertambah panjang sejenak karena proses neckingnya itu, kemudian baru naik lagi dan putus. Semakin tinggi maka bagian yang datar ini semakin hilang, tidak ada. Ya, ini adalah karakteristik daripada baja karbon khususnya. Ya,
Meskipun baja-baja dengan material mineral lain juga mempunyai kecenderungan yang hampir mirip, ya. Tetapi bisa saja pada baja mutu lain bisa menunjukkan bagian yang datar. Sedangkan pada baja karbon kalau sudah sangat tinggi sekali, tidak menunjukkan sama sekali terjadinya pelecehan. Ya, semua orang akan bertanya itu di mana? Apakah di sini atau di sini atau di mana gitu? Ini yang sulit. Maka dari itu kalau tidak pada bagian yang datar ini, maka dalam proses pengujian Anda perlu ASTM 307. A307 untuk konsensus bersama. Tentu saja kita tidak bisa, saya ngambil sesukanya nggak bisa, karena semua di bidang kalangan beton yang baja tulang sudah menerima bahwa pada saat regangan 0,002 ditarik sejajar dengan bagian yang naik, ya bagian elastis daripada balok baja yang Anda tarik, hubungan antara tegangan dengan regangannya dalam korelasi diagram kartesian seperti ini, koordinatnya itu ditarik sejajar, titik temu ini, kemudian tanduk kaki itu adalah diasumsikan sebagai tegangan proof. Tegangan proof ini apa? Tegangan pendekatan untuk leleh. Apakah itu tegangan leleh? Karena kita tidak tahu, lelehnya bisa jadi di kisaran itu. Tapi itu bukan tegangan pas leleh. Tapi itu adalah tegangan mungkin yang mendekati tegangan leleh. Makanya disebut sebagai tegangan proof dan itu digunakan untuk desain. Ya, supaya tidak timbul perdebatan karena ada orang yang kata mulai miring. Enggak. Ini antara di atas bawah tengahnya. Ada yang bilang setelah mulai datar nanti di atasnya. Nah, mana yang betul? Maka diambillah 0,00 ini sebagai bersama. Bila mana tidak didapat. Lupa dengan yang didapatkan yield-nya. Rata-rata daripada yield plat ini sekitar 40 misalkan. Ya, naik turun ini kan mesti tidak bisa rata juga naik turun. Ya, kisaran 40. Ya, clear sekali lelehnya di kisaran. Tidak bisa tidak diperdebatkan lagi. Yang dulu diperdebatkan ini tapi akhirnya sudah tersolusi 0,0. Ya, untuk di Anda waktu menghitung dia bagaimana? FY tidak tahu, Pak, karena tidak ada yield platonya. Nah, harus pakai 0,002. Dan ini sudah bisa diterima sebagai konsensus bersama dan disampaikan di dalam ASTM A307 kalau nggak salah. Ya. Nah, ini juga contoh ya. Karena baja ini memang agak unik. Mutunya tinggi, mutunya rendah, modulusnya mirip. Ya, beton lain. Mutunya tinggi, mutunya rendah lain. Modulusnya kalau semakin tinggi, tentu saja modulusnya semakin tinggi. Baja enggak, mutunya rendah, mutunya tinggi, mirip. Sehingga nanti di dalam desain Anda akan tahu bonus elastisitas baja itu ditetapkan yaitu sebenarnya 29.000 dalam satuan KSI atau kip square inch untuk semua mutu, atau dengan 200.000 megapascal untuk satuan SI unit ya internasional ya satuan internasional ya metrik itu 200.000 megapascal atau bisa disingkat 200 gigapascal gitu ya. Nah, misalkan kalau untuk kelas structure nantinya kita kebanyakan akan bertemu salah satunya lentur seperti ini, ini mekanika ya. Ini momen sama lendutan seperti ini. Nanti tulangannya karena positif semua, Anda udah ingat. Oh, kalau momen positif Pak, berarti bawah serat tarik. Berarti tulangannya harus di mana Pak? Yang bagian tertarik. Lu kenapa? Karena beton yang tertarik itu lemah. Beton itu bagus di dalam menerima tekan, tapi buruk di dalam menerima tarik. Nah, terus bagaimana tariknya karena lemah ini? Butuh bantuan. Bantuan apa? Baja tulangan. Oh, berarti itu akan ditambahkan baja tulangan ya sebagai perkuatan ya, reinforce ya. Iya. Ya sebagai tulangan kalau di kita, kalau di Inggrisnya di reinforce, diberi reinforcement, perkuatan di daerah tarik. Berarti kalau saya tahu sisi bawah mengalami tarik, maka dari gambar ini terlihat bahwa saya menempatkan bajanya adalah di sisi bawah daripada ban. Sisi atasnya Pak, loh, kalau sisi atasnya mungkin kalau perlu nanti untuk masang sengkang ya praktis, tapi bukan tulangan utama untuk menahan tarik misalkan. Kalau tidak ada tarik di sisi atas, sebetulnya beton pun sudah mampu menerima tekan itu. Hanya tariknya beton ini yang
memang lemah kalau andalkan kemampuan tariknya tadi seperti saya katakan 1/7 atau sampai 1/10 dari kemampuan tekannya, sehingga kalau kita mengandalkan kemampuan tarik beton, penampangnya akan sangat besar, dan kedua juga pola kegagalan benturnya akan bersifat sangat brittle atau getas. Ya, kalau tulangan bisa mulur tadi. Kalau ya, uluran 0,03 atau bahkan lebih kecil dari itu. Ya, berarti 0,3% saja. Baja sampai berapa tadi? Sampai 20%. 20 dengan 0,3 besar mana, Pak? Oh ya, besar 20. Ya. Bahkan bukan hanya 10, hampir 80 kali mungkin lebih besar, 70 kali lebih besar regangan baja dibandingkan beton. Ya. Sehingga kalau mau gagal dulu, baja itu sifatnya perlahan-lahan karena dia mempunyai uluran ataupun perubahan bentuk yang besar. Itulah yang disebut daktil. Karet itu sebelum putus, mulurnya dulu panjang. Sangat daktil. Kaca sebelum pecah, udah ada perubahan bentuk, dibuka, udah pokok pecah ya Pak ya. Saya tidak ngelihat tadi berubah atau bertambah panjang nih Pak. Iya. Berarti kaca itu ketas ya Pak. Iya. Gampang pecah ya. Iya. Kalau karet Pak, karet tarik, malah kan bisa melihat perubahan bentuknya sangat panjang sekali sebelum putus. Ya. Nah, kira-kiranya untuk menggambarkan itu seperti itu. Baja itu meskipun tidak sedaktil karet, tapi kita mengarahkan dia itu, oh ini arah daktilnya seperti itu. Sedangkan beton meskipun tidak sebrittle kaca, tapi arah kegetasannya, sehingga kita lebih ingin kalau struktur kita nanti kalau gagal di tulangan baja. Kenapa Pak? Karena fleksibel. Kenapa kalau daktil kok kita senang? Karena tidak mendadak. Karena kalau tunjukkan perubahan bentuk, bagaimana saya bisa tahu bahwa struktur tersebut bisa gagal, akan gagal. Ya, ingat bahwa masyarakat ataupun melihat sesuatu akan gagal itu adalah pertama paling mudah adalah visual. Ya, Anda tidak bisa mengatakan, Pak, dari mekanika bahan saya tahu stresnya tinggi di dalam beton. Gimana cara ngelihat stresnya secara visual? Nggak bisa. Dipegang tangan pun nggak terasa stres. Ini stres sekali Pak ya. Kalau seperti kita stres kalau tidak menunjukkan diam terus. Stres atau bukan Pak? Wah tahu ya Pak ya. Mungkin stres karena dia pendiam sekarang Pak. Ya mungkin stresnya di dalam tinggi Pak sudah. Ya. Kalau sudah marah-marah nanti berarti stresnya udah mulai meledak gitu Pak. Ya. Kalau enggak diam terus saya nggak tahu dia stres enggak. Mungkin ya dia stres deh. Tapi saya nggak bisa melihat gitu ya. Ya. Nah kalau misalkan berubah bentuknya besar, ya, maka kita bisa. Oh, ini molor Pak. Oh iya, bahaya loh ya. Ini ternyata molor, retaknya banyak dan lain sebagainya, berubah bentuk, melengkung ini Pak. Nah ini hati-hati ya, cepat segera kita menyelamatkan diri, gitu ya. Kalau enggak bisa menunjukkan secara visual, bangunannya miring, itu kan secara visual. Kalau Anda bangunannya tegak tiba-tiba brok, gitu. Ya enggak tahu, nanti kok enggak lari. Lah bagaimana saya bisa tahu Pak, oh bangunan enggak ada apa-apa, tiba-tiba roboh. Iya. Tapi kalau bangunan itu bangunannya tambah lama tambah miring. Hari-hari saya tambah miring, melengkung semua ini. Kok ini sebentar lagi goleng ini bangunannya. Nah, itu kalau bisa kita lihat perubahan bentuknya secara visual, gitu. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ini beberapa tipe struktur Anda bisa lihat ya. Kalau nanti dibebani, oh bentuknya begini. Nah, ini kalau begini negatif, tulangan sisi atas. Kok bisa ya? Mekanika teknik sudah diajari. Apa yang namanya momen negatif? Momen yang menyebabkan atas serat tarik. Apa yang momen positif? Momen yang menyebabkan bawah serat tarik. Oh, saya tahu berarti. Saya harus melihat momennya dulu ya Pak. Iya. Kalau saya tahu momennya, saya bisa tahu menempatkan tulangannya ya Pak. Iya. Bukan hanya tahu menempatkan tulangannya, tapi Anda bisa menghitung berapa tulangan yang dibutuhkan berdasarkan besar momen yang terjadi pada setiap penampang pada balok sepanjang itu. Ya. Berarti kalau momennya kecil tulangannya butuh sedikit ya Pak. Iya ya. Kalau tulangannya momennya besar butuh banyak ya Pak. Iya. Kalau momennya negatif Pak, tulangannya di atas ya Pak. Iya. Kalau momennya positif Pak, tulangannya di bawah ya. Iya. Itu sudah bagus. Ya berarti semua tergantung dari diagram momen ya Pak. Iya. Yang kemarin saya pelajari di mekanik teknik itu enggak sia-sia ya Pak. Ada gunanya ya Pak ya. Wah jelas ada gunanya. Masa diajarin semester enggak ada gunanya. Tapi dulu nggak tahu ya Pak gunanya apa. Sekarang di beton ini saya baru tahu momen positif dan negatif itu gunanya apa ya. Ya, nggak ada gunanya kalau nggak tahu di beton itu kan
Enggak, sepertinya enggak ada gunanya, positif negatif kalau besarnya sama emang so what gitu loh, besarannya sama. Ya, tapi ternyata beda untuk beton ya, untuk penempatan mana yang diperkuat gitu ya. Di situ ya. Ini juga kalau bentuknya seperti ini, lihat mana yang tarik ya. Kalau Anda evaluasi Anda bisa tahu distribusi gaya dalamnya, misalkan untuk gutter, untuk U-ditch, untuk saluran air, drainase, beton di dalam tanah, itu tekanan tanah dan lain sebagainya mengakibatkan momen seperti apa. Kemudian baru Anda bisa masang pembesiannya seperti apa. Ya. Termasuk retaining wall, dinding penahan, bentuk begini, bentuk vertikal biasa, ya bentuk L, tahu Anda. Oh ini cantilever Pak, tahu momennya Pak saya. Masangnya tulangannya di mana? Oh tahu Pak, momennya kemana tahu. Ya, saya bisa pasang tulangannya. Ya, gitu. Nah ini juga kalau misalkan bangunan Pak, portal, ya beri beban, momennya seperti apa? Baru tulangannya dipasang, gitu ya. Kebutuhan maupun posisinya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Permisi Pak. Ya Arsi. Saya izin bertanya lagi Pak. Mungkin tadi ada masalah yang brittle sama ductile Pak. Terus kan sebelumnya kita ada membahas skrip Pak. Nah semisal ada dua bahan nih Pak, satunya ductile, satunya brittle. Terus skripnya itu deformasinya sama Pak. Otomatis kalau misalnya skrip itu kan tadi kata Bapak tidak sampai 100% bebannya Pak. Nah semisalnya itu kena yang brittle, terus ternyata itu melewati regangannya si bahan tersebut, yang apa dia bisa putus Pak? Yang krip itu, ingat tadi Arsi saya menjelaskan, yang krip itu beton, bukan baja. Oh kalau baja tidak ada ya Pak? Baja nggak ada krip. Beton saja krip. Oh baik ya, Pak, saya kira juga baja mengalami krip gitu Pak. Berarti dia baja nggak mengalami krip. Dia berarti sesuai bebannya ya Pak, semakin berat berarti dia semakin berdeformasi gitu ya Pak. Betul sekali. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Iya. Jadi hanya beton yang mengalami krip ya. Baja tidak krip ya. Ya, sehingga kadang-kadang kita memasang tulangan baja banyak membantu beton untuk mengurangi krip. Kenapa? Baja tidak krip, beton krip ya, kripnya beton ya ditahan oleh baja ya. Ya, itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi yang lain? Satu sedikit lagi ya. Atau sudah habis ya waktu saya ini? Waktu saya masih ada ya? Masih kan ya? 13. Sampai berapa ya? Masih ada ya? Oke. Bentar, saya lanjut lagi. Keliru saya. Sorry. Bentar. Baik. Bentar ya. Saya kopinya. Jadi begini, untuk lentur, sekarang saya masuk ke dalam lentur ya. Nanti kalau ada yang materi sebelumnya mau ditanyakan mengenai karakteristik beton baja, silakan ditanyakan. Tolong saya dibantu membaca dan menyempatkan. Saya tahu kuliahnya banyak juga, tapi mungkin juga perlu dipentingkan juga untuk membaca
masing-masing, dan juga kalau tidak dipahami sebelum berakhir kuliah bisa ditanyakan ke saya. Saya akan bahas sedikit mengenai lentur, kita mulai pelan-pelan aja, yaitu pertama mengenai basic konsepnya, dan yang kedua adalah mengenai balok persegi. Ya. Jadi untuk balok saya mulai dengan yang paling sederhana, yaitu balok. Biasanya kalau di mekanika itu balok di atas 2 tumpuan. Anda masih ingat disuruh diberi beban terpusat atau merata, disuruh menggambar diagram M atau diagram D atau diagram N-nya, ya. Nah, balok ini kalau diberi beban seperti itu, di mana tidak ada gaya normal, ya kan Anda bisa gambar bidang momennya, ya. Kalau kombinasi beban terpusat dengan merata juga. Nah, diagramnya adalah seperti yang di gambar B, ya. Kemudian kalau saya tanya berapa besarnya momen di section A ataupun penampang A, maka Anda tinggal lihat dari bidang momennya. Oh, di sini Pak besarnya. Nah, ini kemudian momennya akan terjadi seperti ini gitu ya. Kalau saya pisah potong aja, Pak. Oke, berarti momen yang di sini itu besarnya adalah ini. Gaya gesernya juga bisa saya cari. Sebenarnya ada diagram gesernya juga yang harus kita gambar. Kalau di mekanika kan Anda disuruh gambar diagram M, diagram D, diagram N. Kalau gaya normalnya nggak ada, diagram N-nya otomatis 0. Tapi kalau ada gaya lateral seperti ini, pasti diagram D dan diagram M-nya akan ada. Anda tahu bagaimana cara menggambarnya. Jadi kalau sudah tahu momennya, contoh salah satu saya bicara mengenai masalah momen dulu. Maka akan ada gaya kopel di dalam beton yang melawan. Kenapa? Karena momen ini mengakibatkan tegangan lentur. Sigma sama dengan M dibagi dengan W. W itu adalah static moment, ya, dari mekanika bahan, atau sigma sama dengan M dikali Y dibagi I. Masih ingat mungkin Anda, ya masih ingat di mekanika bahan. Makanya mekanika bahannya perlu diingat-ingat lagi gitu ya. Jadi kalau ada sigma MY per I berarti ada sisi atas yang tertekan. Kalau bentuknya bebannya seperti itu, maka sisi bawah akan tertarik. Ya, sisi atas tertekan, sisi bawah tertarik. Nah, kalau sisi atas tertekan, sisi bawah tertarik, maka itu bisa kita jadikan gaya kopel, yaitu sisi atas yang tertekan, dan juga sisi bawah yang tertarik, gitu ya. Sisi atas tertekan dan sisi bawah yang tertarik itu bisa dilihat itu dengan jarak lengan momen sebagai kopling gaya adalah JD seperti itu, ya. Maka kalau saya tanya, keseimbangan internal penampangnya adalah C sama dengan T, ya. Jadi karena Anda harus punya C dan T harus sama supaya seimbang. Sigma H sama dengan 0. Ya. Kemudian yang persamaan kedua adalah momen saya harus sama dengan C atau T dikalikan dengan lengan momennya JD. Ya, di gambar yang bawah, D, gambar D. Ya, di gambar D yang bawah. Nah, T dengan C harus sama, tentu saja, supaya equilibrium. Ya, karena C dan T kalau tidak sama ya baloknya bukan statika, baloknya jalan seperti mobil itu nanti. Ya, supaya dia diam, statik, maka C harus sama dengan T. Itu yang pertama. Kemudian keseimbangan yang lain, equilibrium yang lain yaitu momen harus sama dengan C dikali JD atau T dikali JD. Ya. T dikali JD atau C dikali JD. Nah, ini adalah yang dari mekanika bahan. Masih ingat ya, sigma sama dengan MY per I. Ya. Static moment. Mau pakai W, mau pakai S, itu sama dengan I dibagi Y. Masih ingat ya. Ya, jadi distribusi tegangannya itu persis dari mekanika bahan. Ya, distribusinya dari mekanika bahan. Kemudian nanti sigma sama dengan MY dibagi dengan I, S sama dengan I dibagi Y,
maka sigma sama dengan M dibagi SXX juga bisa. Ya, tergantung ya. Biasanya kalau penampangnya kotak, inersianya kan 1/12 B pangkat B 1/12 BH pangkat 3. Kalau static moment 1/6 BH kuadrat. Ya, mungkin masih ingat ya di situ ya. Nah, ini agak sulit. Saya pikir sebetulnya saya berharap Anda bertanya nanti ya. Mungkin nanti pertemuan berikutnya juga Anda perlu evaluasi untuk Anda tanyakan ke saya. Ya, saya ingin menjelaskan bahwa sebuah balok yang tadi apabila bebannya saya tingkatkan terus-menerus, maka balok ini akan mengalami tegangan yang meningkat terus-menerus. Ya. Bajanya meningkat enggak? Ya, tegangan meningkat. Betonnya meningkat juga. Ya, beton tegangannya meningkat, baja tegangannya meningkat. Nah, Anda tahu bahwa pada saat awal, ya, pada saat tahap 1, pada saat awal tahap 1 itu, pada saat awal tahap 1 tegangannya masih kecil, ya, karena bebannya kecil, maka tegangan di dalam beton masih kecil. Jadi ini apa sih sebetulnya gambar segitiga yang stres 1 ini apa? Yaitu adalah diagram beton yang terjadi pada penampang balok di posisi yang ditinjau. Misalkan di titik A tadi. Ya, di section A tadi. Jadi diagramnya gimana, Pak? Ya, ini distribusi tegangan setinggi penampang, ya. Ini di mekanika bahan ada ini, ya. Makanya mekanika bahannya sebetulnya harus kuasai karena ini terhubung dengan ini, ya. Harus bisa dicari garis netralnya, gitu ya. Ada garis netralnya, garis netral. Garis netralnya dicari, ya, harus tahu sisi atas mengalami tekan, sisi bawah mengalami tarik. Ya, tapi masih kecil karena bebannya kecil, ya tegangannya kecil. Ya. Kemudian di 1 ini di mana posisi daripada tegangan terjadi di sini? Epsilon C1 kalau ke kurvanya ini adalah FC1 atau FC1 itu di sini posisinya, FC1. FC1 di sini, ya, masih kecil. Kemudian untuk bajanya di mana? Bajanya juga awal sebetulnya, masih kecil, tapi tidak tergambar di sini bahwa F-nya itu masih di daerah elastis daripada bajanya, ya, di daerah elastis daripada bajanya di sini, di daerah elastis daripada. Karena bajanya juga tertarik sebetulnya. Tertariknya berapa, Pak? Tertariknya ya sesuai dengan posisinya, jarak dari garis netralnya berapa. Semakin jauh dari garis netral, semakin tertarik. Ya, dan baja lumayan posisinya, tidak bisa terlalu luar karena baja ini tetap harus ditanam dengan tujuan adalah kalau bajanya di sisi paling luar nanti terkontak dengan udara luar, maka baja ini akan mudah untuk mengalami proses korosi. Nah, ini tidak diharapkan sebetulnya. Ya, sehingga baja ini selalu akan ditutup atau diselimuti oleh beton, sehingga kadang-kadang disebutnya adalah concrete cover ataupun penutup beton ataupun selimut beton. Berapa selimut betonnya? Untuk menutup supaya baja tulangannya tidak terlalu dekat ke permukaan. Sehingga kalau ada kontak dengan senyawa, air, dan lain sebagainya tidak langsung bisa penetrasi dan bertemu dengan baja tulangan. Terlindung oleh beton. Karena kita ingat material beton ini lebih awet daripada baja dalam hal ketahanan terhadap cuaca. Ya, ini penting sekali. Ya, bentar ya, saya mungkin. Ya, seperti itu ya. Jadi intinya adalah ini adalah diagram tegangan setinggi penampang. Jadi kalau punya penampang seperti ini itu sebetulnya kalau boleh saya tunjukkan garis ini adalah kalau penampangnya seperti ini, saya melihat mata saya dari samping, melihat ke ini, saya lihat penampang ini adalah garis tegak lurus. Mata saya tegak lurus terhadap penampang. Ya, jadi bukan melihat ke penampangnya, tapi dari samping melihat ini, maka saya melihat garis ini. Ya, bahwa penampang saya ke sana tegak. Penampang saya ke sana. Jadi kalau boleh saya gambar, bentar ya, saya bisa gambar enggak? Saya boleh gambar enggak? Kalau enggak ngerti, tanya ya ke saya supaya saya bisa membantu. Sebentar. Saya gambarnya pakai apa ini? Bentar, ini. Nah, ini tuh sebetulnya adalah garis ini, itu sebetulnya adalah penampang ini. Ya, penampang ini. Tapi saya melihatnya dari sisi sebelah sini.
mata saya dari sebelah situ, ya, supaya bisa melihat ke situ ya. Ya. Nah ini kalau boleh saya gambar penampangnya itu ke situ sebetulnya. Karena saya tegak lurus kelihatannya begitu ya. Sehingga nanti kalau ini penampang ininya juga tegangannya sebetulnya begini. Kalau mau 3 dimensi ya. Kalau mau 3 dimensi seperti ini. Jadi ininya juga. Nah seperti ini jadi 3 dimensi sebetulnya ya. Ini penampang saya karena saya dari sini ngelihatnya jadinya bentuknya penampang saya begitu. Baloknya ke sini sebetulnya. Baloknya ke sini, tegak lurus kan dari samping saya lihatnya ya. Jadi baloknya ke situ. Nah, ini baloknya saya potong di penampang ini gitu ya. Nah, dari ini tuh nanti tegangan ini pada saat semakin besar, maka dia akan bertambah. Ya, bukan hanya tegangan, sebenarnya ada satu lagi yang harus Anda gambar, yaitu diagram regangan. Jadi ada 2 sepasang sebetulnya. Ini gambar saya jelek ini. Dia harusnya garis netral sama. Ingat itu, bahwa garis netralnya akan sama. Garis netralnya sama. Sehingga nanti kalau ini digambarkan, ini tuh adalah juga sama. Ya, pada saat elastis, regangan dengan regangan C1 itu sama, mirip. Ya, mirip antara regangan C1 dengan regangan T. Jadi ini berpasangan antara tegangan dengan regangan. Karena Anda ingat bahwa semua material yang diberi beban, diberi gaya, akan menimbulkan tegangan. Bisa tegangan lentur, bisa tegangan aksial, bisa tegangan geser. Anda masih ingat ya, di mekanika bahan diajarin itu semua. Jadi kalau lupa dibuka-buka lagi mekanika bahan. Kemudian selain terjadi tegangan, itu terjadi regangan. Ya. Karena tiap material itu kalau dibebani bukan hanya menerima stres, tegangan di dalamnya, tapi juga mengalami deformasi, perubahan bentuk, bisa memanjang, bisa memendek dan lain sebagainya. Pokoknya berubah. Ya, mampat atau meregang, memanjang itu kita sebut sebagai regangan kalau dibagi dengan panjang awalnya. Ya, kalau tegangan Pak, ya beban dibagi dengan luas penampang. Kalau lentur Pak, ya tadi itu momen dikalikan dengan jarak garis netral dibagi dengan inersia Pak, atau momen dibagi dengan statik momen. Kalau aksial, ya beban dibagi penampang. Kalau geser Pak, ada juga. Ya, gaya geser dibalikan dengan Q, tahanan geser dibagi dengan T, ya, mengikut dengan mekanika bahan ada, ya. Cuman yang kita diskusi sekarang ini adalah lentur. Lentur ini adalah momen, akibat momen. Berarti ada sisi yang tertarik, ada sisi yang tekan, dan ada garis netral yang jatuh di dalam penampang. Apa itu Pak garis netral atau sumbu netral? Netral axis NA, sumbu netral SN apa itu Pak? Sumbu di mana pada posisi itu menyatakan tidak ada tegangan dan tidak ada regangan. 0. Gerak sedikit ke atas ada Pak, gerak sedikit ke bawah ada. Jadi itu artinya adalah sumbu netral itu tadi, berbatas antara tarik dengan tekan. Ya. Dari sini Anda tahu bahwa kalau regangan itu saya tambah regangannya. Ya. Pokoknya saya kalau ada pertanyaan sesuai dengan kesepakatan kita diinterupsi ya. Jadi jangan dibiarkan, nanti Anda lupa kalau boleh diinterupsi ya. Saya ingatkan selalu boleh diinterupsi ya. Pada tahap 2 ditambah bebannya. Nah, kalau ditambah apa yang terjadi Pak? Ya tentu saja ya. Kalau ditambah ya tentu saja distribusi tegangannya juga akan bertambah gitu ya. Gampangnya begitu ya. Jadi kalau ditambah ya pasti distribusinya akan bertambah. Saya tambah Pak, ya ini membesar. Ya, ini membesar, ini juga membesar. Ya. Saya tambah lagi Pak, ini membesar, tapi ingat bahwa material itu mempunyai kapasitas. Ya, apa yang kita kerjakan ini seperti mekanika bahan. Yaitu adalah dalam kondisi elastis. Kalau saya boleh sebut, mekanika bahan itu adalah teori elastisitas. Ya, bahwa semua material itu pasti akan mengalami proses awal elastisitas. Tapi elasticity kalau bahasa Inggrisnya. Tapi kalau sudah melewati batasnya, maka dia tidak akan berperilaku elastis lagi. Ya. Ya, jadi dia akan berperilaku plastis, dia akan berperilaku non linier, dia akan berperilaku non elastis, macam-macam lah istilahnya. Ya.
untuk material itu tidak berperilaku secara linier lagi. Elastis itu hampir linier ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau semakin membesar suatu ketika beton tarik saya, loh ini kok betonnya kok nggak ada ya Pak ya di bawah. Kok hilang? Ya karena beton saya sudah tidak mampu menahan tarik di serat yang terluar. Tegangannya sudah terlalu tinggi. Loh, kalau terlalu tinggi apa yang terjadi Pak dengan beton saya? Ya beton saya retak semua yang di bagian sisi bawah. Kalau sudah retak Pak, bisa nahan tarik enggak? Ya enggak bisa, wong sudah retak itu ya sudah artinya pisah kok. Apa yang mau ditarik? Ya kalau dua yang sudah terpisah ya enggak ada tarikannya sama sekali. Ya kalau masih melekat ada tarikannya. Kalau sudah copot nggak ada tarik. Ya kalau ini tempelan di dinding Pak tarik, wah ada kuat tuh Pak tempelannya. Butuh gaya berapa untuk melepaskan tempelan? Nah ada. Ya, tapi begitu tempelannya copot, saya tanya lu tarik, lu sudah copot Pak, tarik anda apa yang ditarik, uang sudah copot, ya enggak butuh gaya, enggak ada lekatannya sama sekali, begitu sudah tempelannya sudah copot Pak dari dinding, kalau saya tarik apanya ditarik, nggak usah ditarik, taruh pindah kemanapun bisa. Kalau masih nempel saya butuh gaya Pak untuk menarik sampai copot, dan itu butuh tenaga Pak. Tapi kalau sudah copot, ya nggak butuh tenaga Pak. Saya tarik-tarik ya pindah-pindah terus, nggak ada yang ditempelkan. Nah, itu sama dengan beton. Jadi sisi bawah beton ini kalau sudah ditarik mencapai kapasitasnya, ini di gambar tegangannya saya beri dash line, garis terputus-putus, menunjukkan sebetulnya dia sudah tidak ada. Ya, karena sudah habis, ya pecah semua. Nah di sini masih ada baja tulangan, makanya saya masih perlu sampai di situ. Meskipun Anda mengatakan, lupa tariknya kalau diteruskan kan naik terus, berarti betonnya kan habis yang di atas ini mendekati. Iya, tambah lama mendekati garis netral karena habis terus tegangannya kan naik terus. Begitu mencapai kapasitas tariknya retak. Satu layer retak, naik lagi, tambah lagi, ya naik terus tegangannya, retak terus. Nah, tapi baja tulangannya kan masih ada, Pak. Ya. Makanya ini masih di gambar segitiga yang ini tuh terakhir adalah karena baja tulangan. Meskipun beton di atasnya ini bisa jadi sudah retak, ya. Jadi ini sudah bisa jadi sudah retak. Kalau ditambah terus lagi Pak, ya ditambah terus, tambah besar. Segitiga sebangunnya ini akan semakin besar kelihatan. Yang tadinya pipih ini semakin lama semakin besar. Ya, sampai suatu ketika tegangan beton kita itu tidak linier lagi. Yang paling kanan di tahap kelima. Pada saat terakhir beton kita mencapai kapasitas, maka tegangannya menjadi lengkung seperti ini, parabolik. Seperti ini ya Pak ya? Iya. Kalau kita memberikan beban beton, kita tekan silinder kita, ya kita catat beban dan juga perpendekannya. Maka beban saya bagi dengan penampang menjadi tegangan, stres. Kemudian perpendekan saya bagi dengan panjang awalnya. Kalau saya ukur L0, saya tahu delta L dibagi L0, maka itu menjadi regangan. Maka tiap perubahan penambahan terus itu perpendekan. Saya catat terus hubungannya dengan tegangannya atau relasi antara tegangan dengan regangannya, maka saya akan mendapatkan banyak koordinat titik. Nah, titik-titik koordinat ini akan saya plot di dalam koordinat kartesian hubungan antara sumbu X-nya adalah regangan dan sumbu Y-nya adalah tegangan. Sumbu Y-nya strain, sumbu X-nya strain, sumbu Y-nya adalah stres. Maka saya bisa mendapatkan kurva ini. Karena ini berasal dari titik-titik yang saya catat. Kalau diskrit dari hasil pencatatan yang tidak kontinus, maka saya bisa mendapatkan titik. Kalau titik itu saya hubungkan sekali lagi, saya bisa mendapatkan pendekatan pola daripada hubungan tegangan-regangan untuk menggambarkan properti mekanis ataupun perilaku daripada beton saya akibat beban tekan itu seperti kurva. Ya. Dan kurva ini parabolik. Nah, kalau kurva ini kalau suatu ketika di sini juga mengalami kondisi sampai dengan kondisi 4, maka kurva saya akan parabolik juga. Parabolik ini sebetulnya adalah representasi dari parabolik. Kenapa demikian? Karena Anda tahu bahwa di dekat garis netral tegangannya 0, ya, regangannya 0. Ya, regangannya 0, Pak, di garis netral. Kalau regangan 0, ya di sini tegangannya ya. Kalau naik lagi dari garis netral, Pak, maka ada regangannya. Berapa? Sekian. Oke, regangan itu berapa besarnya? Sekian, Pak. Di sini Pak, regangan. Oh iya, berarti ada tegangannya. Di sini, gambar. Sret, ditarik ke sana, gambar. Terus, lama-lama diplot titik, jadinya berarti seperti kurva ini pindah ke sana.
Ya. Yang di betonnya gimana Pak tariknya? Tarik betonnya saya beri dasline, saya katakan pada saat kondisi ultimate mungkin sudah hampir mendekati garis netral. Jadi sehingga penampang beton saya ini bisa dikatakan pada saat posisi letak relatif sudah tidak berkontribusi sama sekali untuk tegangan. Tapi diagram tegangannya tetap. Ya, diagram tegangannya tetap. Loh, tegangannya masih lurus terus ya Pak, lurus terus. Ya, tegangannya yang menjadi non linear, regangannya tetap linear. Ya, penampang Anda yang datar tetap datar. Sedangkan tegangannya tidak mengikuti polanya regangan pada saat kondisi batas. Ini yang perlu diingat. Ya, tulangan juga demikian. Ya, kalau sudah melewati batas elastis, udah dia mulai horizontal dan seterusnya mungkin ada strain hardening dan putus itu tadi. Jadi regangannya berapa tulangannya? Di sini tegangan tulangannya akan mengikuti. Ya, selama kita masih di dalam elastis, maka tegangan sama dengan modulus elastisitas dikalikan dengan regangan. Ingat hukum Hooke yang kedua. Ya, hukum Hooke yang kedua. Saya kira di mekanika bahan sudah diajari hukum Hooke 1, 2, 3. Ya, bukan hanya hukum Newton, tapi hukum Hooke juga. Ya. Kalau di bahan, hukum Hooke yang kedua, yaitu adalah pada kondisi elastis. Ingat pada kondisi elastis. Kalau tidak elastis, tidak berlaku. Pada saat elastis, maka hukum Hooke berlaku. Hukum Hooke yang kedua yaitu adalah tegangan sama dengan regangan dikalikan dengan modulus elastisitas. Ya, linear berarti. Iya. Berarti kalau regangannya naik 2 kali, tegangannya naik 2 kali. Iya. Di mana fase adalah pada fase linear. Setelah lewat tidak berlaku. Karena regangannya berapa saja masih masuk ke dalam FY. Kalau sudah masuk strain hardening, ya tentu saja regangannya berapa sudah berlaku kekakuan di daerah strain hardening. Apalagi di daerah turun. Ini yang lebih sulit lagi, ya. Tapi di dalam perancangan nanti Anda ingat di dalam desain, maka asumsi-asumsi pendekatan berlaku untuk penyederhanaan di dalam merencanakan atau mendesain komponen struktur beton bertulang. Ya, agar supaya tidak rumit karena non linear kalau sampai masuk itu tidak mudah buat perencana apalagi untuk merencanakan bangunan secara sederhana. Ya, sehingga untuk praktisnya maka ditetapkan pendekatan bahwa untuk hubungan tegangan regangan baja diambil sebagai hubungan tegangan bilinear. Atau ada juga istilah yang menyebabkan mengatakan dengan istilah elasto perfectly plastik. Artinya adalah elastik dengan dianggap plastis sempurna. Plastis sempurna itu seperti apa? Jadi setelah mengalami setelah naik linear, kemudian ini linear. Nah, begini. Bagian yang naik ini diabaikan. Ini disebut sebagai bilinear. Jadi lurus, lurus. Linear 1, linear 2. Setelah ini terus lurus dianggap. Padahal seharusnya juga enggak. Sesungguhnya kalau Anda mau lihat, di sini juga tidak lurus terus, tapi ada strain hardening dan jatuh harusnya. Tapi disederhanakan menjadi bilinear untuk desain. Begitu ya. Begitu ya. Jadi ini adalah konsep untuk nanti menghitung lentur supaya Anda tahu. Nah, progres perjalanan dari tahap 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4 untuk memberikan gambaran ke Anda bahwa material kita kalau dibebani itu mengalami proses distribusi regangan setinggi atau sepanjang penampang seperti ini. Ya, seperti ini. Seperti ini. Ini sebetulnya kalau digambarkan strainnya ya sama saja ya, seperti segitiga tapi lebih kecil ya, mirip. Seperti ini tahap ketiga, tahap keempat, dan juga ini adalah untuk desain Anda itu adalah yang nanti digunakan adalah yang tahap terakhir untuk menentukan kapasitas atau kekuatan penampang Anda terhadap lentur di situ. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau masih belum ada, saya lanjut. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, saya diinterupsi ya tadi ya, sesuai kesepakatan kita. Jadi jangan dibiarkan saya terus pokoknya. Ya. Ini tahap ketiga sama. Saya tadi sudah nyelonong saja ya. Nanti dibaca sendiri kalimatnya, saya sudah tidak perlu baca kalimatnya. Intinya adalah seperti yang saya jelaskan sampai dengan tahap ke-5, yaitu adalah kapasitas kemampuan daripada balok saya. Nah, kalau Anda lihat di sini, saya ingin menggambarkan 3 tahap ya. 3 tahap dulu. Ya, saya sederhanakan 3 tahap. Tahap 1, 3, dan 5. Karena tadi ada 5, saya ambil 3 poin yang penting, yaitu tahap 1 itu adalah di mana tidak ada beban atau bebannya kecil. Ya. Tahap kedua adalah tahap di mana beban layan. Ya. Tahap ketiga adalah tahap yang terakhir, yaitu saya beli stage 5 itu tahap ketiga. Ya, yang penting dari 5 itu saya ambil 3. Yang kelima adalah pada saat baloknya mencapai kapasitas. Anda bisa melihat di sini, pada saat awal bebannya kecil, 0 sampai kecil, itu adalah tahap elastis. Anda lihat diagram mungkin kecil ya. Ya memang diagramnya juga kecil, ya, karena bebannya kecil, tegangan yang terjadi dan regangan yang terjadi. Ini regangan, ini tegangan. Mirip, hampir sama, hanya besarannya saja lain. Karena regangan, regangan, tegangan adalah beban dibagi dengan penampak. Tapi polanya sama, dan ingat garis netralnya selalu jatuh pada posisi yang sama. Ingat itu, ya. Kemudian tahap kedua yang ini penting, yaitu stage 3 yang saya ambil adalah yang tahap 2. Itu adalah tahap serviceability. Pada saat melayani beban layan penuh 100%. Bukan beban layan yang dikalikan dengan faktor dibesarkan untuk perencanaan atau untuk desain komponen struktur balok saya, bukan. Tapi apa adanya beban layan yang mungkin maksimum bekerja pada komponen struktur itu, maka bisa melihat bahwa retak sudah bisa terjadi. Loh, kok boleh retak? Boleh. Retak boleh terjadi pada saat layan. Ini uniknya daripada konsep LRFD. Ya. Retak beton boleh, boleh. Tapi retaknya ya jangan kenemenan, ya. Retak-retak kecil ya nggak apa-apa. Karena kalau tidak retak sama sekali ya mahal. Loh, retak itu tidak bahaya, Pak? Tidak. Secara kekuatan tidak. Loh, kenapa kok tidak berbahaya, Pak, kalau retak? Karena sudah tertarik retak, kita masih punya baja tulangan dan kita mengandalkan bukan kemampuan tarik daripada beton. Kita mengandalkan kemampuan tarik daripada baja tulangan. Ya. Jadi beton pasti tidak bisa ngatasi tarik. Biarin aja. Loh, kalau retak, ya udah dioper ke tulangan. Tulangannya, wah masih punya cadangan kekuatan banyak. Ya. Namun begitu retak ini tidak boleh berlebihan. Kenapa? Karena ini menyangkut serviceability. Bukan kekuatan, bukan kapasitas. Tidak hubungannya dengan keruntuhan, tidak. Tapi kaitannya dengan mungkin jangka panjang. Kerusakan struktur jangka panjang dan juga korosi daripada tulangan kalau retaknya berlebihan. Sehingga nanti retak ini perlu dibatasi sesuai dengan persyaratan dari code bahwa boleh retak, boleh. Lu retak nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi retaknya ini perlu dibatasi mengikut batasan kontrol retak daripada code, baik secara langsung melalui lebar retak maupun secara kontrol batasan melalui jumlah tulangan. Ya, itu sudah dikendalikan oleh SNI. Dan mereka tujuannya supaya retak tadi tidak terlalu banyak, retak tadi tidak terlalu lebar, dan retak tadi tidak terlalu panjang. Begitu ya, karena ini akan sangat mengganggu serviceability daripada struktur Anda. Jadi regangannya akan berbentuk seperti ini, tegangannya sudah berbentuk seperti ini. Loh, pada saat layan berarti tarik beton itu sudah habis ya Pak? Iya, bisa dikatakan hampir kan habis. Ya, tarik betonnya hampir bisa dikatakan habis. Jadi ya betul mengandalkan tegangan hanya pada posisi baja tulangan saja. Ya, pada posisi baja tulang. Ya, tidak pada jadi posisi baja tulangan saja. Ya. Kalau regangannya ya komplit, selalu regangan. Tambah lama ya tambah besar terus, regangan tidak pernah berhenti. Tapi tegangan berhenti karena material itu mempunyai kapasitas. Semua material mempunyai kemampuan batas, kapasitas namanya. Ya, tidak ada material yang kemampuannya tidak terhingga, itu tidak ada. Kuat Pak, ya kuat. Berapa kuatnya? Pasti terukur. Ada Pak kuatnya. Tinggi berapa? Ada angkanya enggak ada. Kan tidak infinity kan? Tidak Pak. Ya besar tapi tetap
punya kekuatan batas. Semua punya kekuatan batas. Nggak ada yang kekuatannya infinity. Ya, nggak ada yang kekuatannya infinity. Bahan apapun pasti, ingat kata-kata saya, pasti mempunyai kekuatan batas. Namun demikian kekuatan batas ini bisa berbeda-beda antara satu material dengan material lain. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang namanya sangat tinggi gitu ya. Tapi tetap saja sangat tinggi juga mempunyai batas. Ya, kalau sudah tercapai ya gagal juga ya, karena sudah mencapai kemampuan batasnya gitu ya. Nah, beton dan baja juga mempunyai batas tentu saja. Ya. Semakin tinggi kemampuan batasnya. Begitu ya. Kemudian untuk apa ini tahap yang terakhir yaitu adalah pada saat ultimate terakhir, yaitu adalah apa? Baja tulangannya meleleh. Ya, itu mencapai kapasitasnya. Ya, beton saya kapasitasnya relatif tidak bisa naik setelah baja tulangan saya mencapai leleh. Ya, nanti akan saya beritahukan bahwa konsep desain kita adalah menggunakan konsep sebetulnya under reinforce atau tension control. Nanti saya akan sebutkan apa itu under reinforce dan tension control, tapi mungkin pada kesempatan berikutnya ya. Tapi di materi ini sudah ada, tinggal Anda baca lagi, nanti saya akan pertegas lagi pada saat pertemuan berikutnya. Jadi yang kita inginkan nanti, makanya nanti Anda akan lihat bahwa ada dua pola keruntuhan daripada balok saya. Yang opsi. Yang pertama adalah tulangan tarik saya meleleh. Ya. Yang kedua adalah beton tekan saya yang mengalami kehancuran. Ya. Mana yang akan duluan, Pak? Tergantung kita. Ya. Cara kendalinya adalah dari jumlah tulangan. Ya. Kalau tulangan saya buat, ini kan kondisi equilibrium, C lawan T gitu aja. Kalau itu kan C versus T. C compression, saya selalu mengatakan menggunakan istilah bahasa Inggrisnya tidak saya rubah, tekan dengan tarik. C compression, tekan. T tarik. Tension, kebetulan T-nya sama, tarik tension. Tapi C-nya lain, kita enggak nyebutnya, mungkin kita kalau compression, kompresi jadi K gitu. Ya, tapi C compression, T tarik. Di buku apapun Anda baca, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris maupun bahasa apapun, semuanya menggunakan C dan T. Jadi Anda mesti ingat, oh C tekan, T tarik gitu ya. Selalu saya ingat namanya, baik nanti sekolah luar negeri lanjut, textbook dari profesornya dalam bahasa Inggris atau bahasa setempat, kalau di Prancis bahasa Prancis, kalau di Belanda bahasa Belanda, kalau di Jerman bahasa Jerman, tidak peduli. Pokoknya Anda lihat variabel C compression, semua mereka juga pakai sama. Meskipun di negara mereka belum tentu compression itu menggunakan C, kadang-kadang menggunakan K, tapi huruf depannya, tapi tetap di variabel tetap ditulis C sama mereka. Karena ini supaya international parameter. Siapapun yang belajar tidak terkendala oleh bahasa. Paling enak engineer daripada di bidang sastra. Sastra sudah berat. Kalau engineering nggak ngerti profesornya cerita apa. Kalau ngelihat rumusnya nanti seperti gambar saya ini semua, Anda ngerti. Wis ngomong apa saja, saya paham. P itu apa, C itu apa, T itu apa, rumus itu apa, M itu apa, V itu apa, saya paham semuanya sudah. Biarpun ceritanya mau kalor ngidul, tapi intinya semua variabelnya tetap saya kenali dengan baik gitu. Ya, ini keuntungan yang Anda akan dapat nantinya. Sehingga nanti pada saat beton kita mengalami kegagalan ada dua kemungkinan, yaitu adalah beton tekannya yang hancur atau tulangannya yang leleh dulu. Ya, kan T lawannya C, T sama dengan C. Kok equilibrium? C dilawan sama T kalau dijumlah harus sama dengan 0, equilibrium. Ya, kalau saya mau baja tulangan saya nanti gagal duluan, tercapai dulu kapasitasnya, maka jumlah tulangannya harus saya kurangi. Ya, kalah sama betonnya dia. T-nya gagal duluan. Tapi kalau saya ingin beton saya gagal duluan, maka baja tulangan saya perbanyak. Saya kasih bala bantuan yang banyak saja. Akibatnya betonnya kalah. Ya, kemampuannya dibandingkan bajanya. Sehingga kendalinya ada di kita. Ya, sekarang kalau Anda tahu berarti ada dua kemungkinan kegagalan. Ya. Yang pertama gagal tekan, betonnya tekannya hancur. Ya, karena beton tekan itu kuat sebetulnya. Tapi lawannya musuhnya juga kuat, tarik baja kuat tariknya, beton kuat tekannya. Ya.
Nah, mana yang mau kalah duluan? Kalau bacanya terlalu banyak, betulnya kalah. Kalau bacanya terlalu sedikit, bacanya yang kalah. Ya. Terus mana yang dipilih? Kegagalan. Bacanya yang kalah duluan. Nanti akan saya jelaskan lebih baik. Kenapa bacanya yang harus kalah duluan? Mungkin Anda sudah dari penjelasan material saya, Anda sudah mulai mempunyai gambaran. Bahwa, oh ya baca itu ulurannya panjang. Sehingga deformasinya besar. Sebelum gagal, dia itu memberikan perubahan bentuk secara visual yang mudah dideteksi oleh pandangan kita. Sehingga itu akan memberikan kesempatan kita untuk bisa evakuasi lebih dini dan mempunyai waktu lebih banyak untuk escape ataupun menyelamatkan diri. Ya. Sedangkan kalau beton, kecil deformasinya. Tidak kelihatan deformasi, tiba-tiba brok. Gitu. Dan ini kita tidak inginkan. Makanya nanti di dalam penjelasan saya berikutnya yaitu adalah belok beton bertulang kita ini akan mengandalkan pada kegagalan baja. Loh kok mengandalkan kegagalan? Kok senang gagal? Bukan senang gagal. Semua struktur akan kita desain dengan baik. Tapi tetap pola keruntuhannya in case terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Ya, bebannya ngawur, Pak. Tadinya kecil diisi banyak. Tadinya fungsinya A, sekarang diisi B. B itu fungsinya itu bebannya misalnya hanya untuk orang tinggal, nanti dibuat untuk gudang baja, Pak. Ya terang aja bangunannya. Nah itu kalau terjadi kesalahgunaan disengaja maupun tidak disengaja, maka tetap kita berharap bangunan itu janganlah mengalami kolaps, failure, keruntuhan, kerobohan, ya, yang sifatnya itu mendadak, ya. Kita ingin yang sifatnya itu memberikan gejala visual, ya, informasi visual, ya, bahwa ini loh bangunan itu akan runtuh. Ayo segera tinggalkan, jangan menghuni lagi, ya. Dan masyarakat ataupun penghuni itu yang paling mudah diberi deteksi ataupun informasi itu adalah secara visual, ya. Semua yang tidak visual itu sulit untuk bisa diikuti, bisa diketahui, ya. Misalkan tanya, ini stresnya sudah tinggi, stres gimana tahunya, ya. Pak, ini sudah deformasinya, baloknya sudah melengkung semua, itu bangunannya tambah miring, Pak, tambah miring, Pak. Ayo, jangan kalau enggak, bangunannya kok masih tegak, beres, blok, lupa sudah jadi tanah, Pak. Rata seperti tanah semua, 50 lantai. Ya nggak sempat lari, Pak, tadinya nggak ada gejala apa-apa. Lah, ini yang dangerous, very dangerous, ya. Ini yang saya ingin nanti Anda pahami bahwa konsep daripada LRFD kita dan juga konsep daripada desain kekuatan batas di kita itu berbasis pada safety, ya. Meskipun Anda tidak berharap gagal, tapi skenario kegagalan ini tetap harus Anda perhatikan. In case kalau gagal bukan karena kesengajaan pun, ya, masih banyak yang bisa kita selamatkan karena jiwa manusia ini menjadi sangat penting sekali. Ya kalau isinya barang kok, nggak ada masalah. Tapi kalau penghuninya banyak, ini kan jadi satu masalah. Ya, dan ini itu di dalam konsep kita harus betul. Karena supaya jangan sampai malpraktek. Kalau dokter malpraktek, satu yang menjadi korban. Tapi kalau teknik sipil bangunan bertingkat 50 malpraktek, 50 lantai jadi rata seperti tanah, ya saya tidak bisa membayangkan berapa yang jadi korban. Ya, ini yang harus penting diperhatikan begitu. Mungkin saya sementara sampai di sini dulu menjelaskannya. Tapi sebelum ditutup saya ingin kalau ada pertanyaan saya buka untuk forum tanya jawab dengan Anda. Silakan apa yang mau ditanyakan ke saya. Kalau masih ada yang tidak jelas ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Baiklah, kalau belum nggak apa-apa karena baru saya minta Anda untuk bantu saya ya baca-baca dan lain sebagainya. Kemudian penjelasan saya juga cobalah dipahami. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin sekarang Anda belum sempat, Anda mau konfirmasi lagi dengan materi kuliah dan juga sumber yang lain informasi. Nanti pada pertemuan berikutnya dengan saya di hari Selasa, saya berikan kesempatan di awal juga untuk bertanya. Dari materi yang sudah saya jelaskan itu mungkin masih banyak yang diragukan, yang perlu penjelasan sebelum kita teruskan dengan materi berikutnya. Begitu ya.
Sebelum saya tutup masih ada? Baik, kalau tidak ada mungkin sementara saya akhiri sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya sampai sore ini dan juga mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan Zoom meeting ini. Terima kasih banyak Pak.